Dari semua arah mata angin empat ini kemudian menjadi simbol kehidupan manusia itu bagaimana nantinya arahnya kepada satu panca ini saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan itu dulu dilahirkan oleh satu proses spiritualitas. Di tanah ini garis bukan sekedar coretan di atas peta. Ia adalah nafas dari puncak Merapi yang angkuh membelah awan hingga deburan ombak Parangtritis yang tak pernah lelah memanggil pulang. Ada sebuah poros yang menjaga langit dan bumi tetap berpelukan. Yogyakarta bukan hanya tentang tahta yang nampak oleh mata. Di empat penjuru mata angin, Sultan menancapkan pasak. Bukan pasak besi, melainkan pilar doa. Itulah patok negoro, batas wilayah yang dijaga oleh lantunan ayat. Tempat di mana kekuasaan merunduk kusuh di hadapan Sang Pencipta. Jadi begini, ini yang seringkali orang framingnya ya. Seolah kerajaan itu kerajaan dalam makna politik seperti orang bayangkan sekarang atau kerajaan di barat ya. Jadi di Nusantara kalau Keraton Yogyakarta ini kan sebenarnya kelanjutan dari Mataram Islam ya, zaman Panembahan Senopati, zaman Sultan Agung. Nah, Mataram Islam ini kelanjutan dari Pajang, Pajang dari Demak, Demak dari Majapahit. Nanti Majapahit itu nanti juga akarnya dari Mataram kuno yang ada di sini ya. Mataram kuno nanti juga asalnya dari Galuh, dari Salakan. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara, di Jawa itu ada kesinambungan tidak hanya dari genealogi ya, tapi juga dari segi kosmologinya ya, peradaban. Jadi peradabannya itu peradaban spiritual. Jadi kerajaan itu dulu dilahirkan oleh satu proses spiritualitas ya. Akarnya kalau kita Salakan Negara kan itu kayak sebenarnya mulainya dari Padepokan ya. Jadi para Brahmana ya, kemudian muncul para Brahmana, lalu para raja, calon-calon raja itu biasanya kemudian lahir dari didikan para Brahmana ya. Brahmana kemudian tinggal di kawasan yang ada asrama ya. Nah, peninggalan candi-candi kan banyak sekali ya. Nah, itu kan pusat pendidikan spiritual para Brahmana yang kemudian di era Islam itu kan berubah menjadi para ulama ya, para kiai, para wali yang kemudian mengasuh atau mengelola satu pesantren atau padepokan ya. Jadi fungsi asrama pada era Brahmana dulu itu digantikan pada zaman Islam, digantikan oleh para ulama, para wali dengan mendirikan pesantren-pesantren. Jadi ada kesinambungan. Nanti termasuk dari segi peradabannya ya. Jadi peradaban spiritual. Nah, oleh karena itu maksudnya peradaban spiritual itu bukan bukan terlalu kadang orang dekatkan mistik gitu ya. Tapi sebetulnya kan kesatuan manusia dengan Tuhan ya. Jadi legitimasi seorang raja itu kan kalau mendapatkan restu dari Tuhan ya. Nah, itu kan prosesnya harus melalui proses penyatuan ya, proses mendekat yang sampai dekat. Jadi ada hubungan yang erat ya. Jadi legitimasi seorang raja, seorang sultan itu dari ilmu Tuhan ya. Karena alam semesta itu kan juga asalnya dari Tuhan. Yang mengatur alam semesta dari Tuhan. Ya, jatuh bangunnya satu tatanan alam itu juga dari tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena itu kalau kita lihat
kemudian Hamengkubuwono yang pertama, Sultan Hamengkubuwono pertama itu mendirikan keraton ya di Jogja itu dua alas itu ada patok negara itu empat sisi ya. Di barat ada Melangi, di timur itu Babadan, di selatan ada Dongkelan, di utara ada Ploso Kuning. Nah, di tengahnya itu Masjid Kauman, yaitu melambangkan apa ya, bisa disebut kiblat papat kalimo pancer, atau juga sedulur papat kalimo pancer. Nanti di luar 4 patok negara itu juga ada nanti masjid-masjid kagungan sultan. Ya, nanti ada banyak masjid keraton juga di luar 4 ini. Itu yang melingkari. Ini kalau digambar itu membentuk lingkaran sebetulnya. Melingkar yang itu jumlahnya kalau ada yang pernah menghitung ya. Tapi ini kajian itu nggak begitu itu ada 99 itu melambangkan Asmaul Husna. Ya, jadi keraton Mataram Jogja itu sebenarnya dilingkungi oleh masjid 4, tengah 1, ada 4 titik patok negara 4 itu, lalu di lingkar itu ada masjid-masjid kagungan dalam ya, Masjid Sultani biasanya disebut Masjid Kesultanan yang jumlahnya sekitar ada 99. Jadi itu menjadi pertama penyangga spiritualnya ya. Jadi keraton Jogja itu yang dijaga antara oleh spiritualitas Islam ya, Quran, terus dengan kajian semua keilmuan, dan terutama sebenarnya keilmuan itu dalam kerangka tasawuf ya, untuk menjadi pelindung dan penjaga spiritualitasnya. Itu satu hal. Yang kedua juga sebenarnya untuk kaderisasi ya. Jadi di masjid-masjid patok negara itu biasanya ada kiai, lalu ada pesantren di sekitarnya, lalu di situ dididik santri-santri ya, belajar agama Islam sampai kemudian dengan kematangan ya, spiritualitasnya itu kemudian diserahkan ke keraton biasanya ya, diserahkan ke keraton. Ada istilah pajak santri ya, diberikan ke keraton, nanti oleh keraton ditugaskan untuk berdakwah di wilayah sekitarnya, untuk membuka wilayah-wilayah baru. Jadi prosesnya seperti itu, dan itulah kenapa kemudian memang bagian dari desain ya, membangun kosmologi ya, keraton itu kosmologi memang ada memang pusat-pusat spiritualitas ya. Kalau kita lihat sejarahnya Mbah Nur Iman ya, Mbah Nur Iman itu sebetulnya kan lahirnya di pesantren, ya kan? Jadi lahir di pesantren, kemudian tumbuh juga di pesantren. Jadi sejak lahir kayaknya tidak mengenal kehidupan istana, kan gitu ya. Sehingga nanti ketika kelak bahkan bapaknya kembali ke keraton itu kan beliau belum lahir dan belum jadi sultan. Jadi nanti kelak ketika bapaknya menjadi sultan, beliau kan nggak tahu ini. Baru dijemput ketika adiknya Pangeran Mangkubumi lalu menjadi Sultan Hamengkubuwono. Kemudian diberitahu, disuruh diminta untuk kembali ya. Diminta untuk kembali aja kan harus dicari. Beliau dakwah dulu kan ke beberapa titik ya, di Ponorogo atau di Madiun, terus di Kulon Progo, sampai kemudian akhirnya ada kesepakatan lah ya, ada pembagian tugas. Beliau tetap di jalur ilmu, jalur dakwah, jalur ilmu, jalur menjadi penyangga spiritualitasnya. Jadi ini hubungan antara pesantren dengan keraton itu sebenarnya satu kayak saudara kembar ya, bersaudara. Ini sejarah keraton-keraton di Nusantara itu sebenarnya ada ungkapan dari Imam Ghazali kan, ad-din wa daulah itu tau aman ya. Jadi agama dan negara itu seperti saudara kembar ya. Ada pembagian tugas ya, yang di pesantren itu menjaga spiritualitasnya, menjadi pelindung spiritualitas, yang kerajaannya itu menjadi pelindung secara ekonomi, secara politik. Tapi kan kedudukannya tetap perdikan kan. Ya, dulu asrama candi-candi itu kan juga wilayah perdikan. Jadi kerajaan nggak bisa mencampuri soal pengembangan spiritualitas, dan pengembangan itu kemudian menjadi support ya,
Jadi wilayah pendidikan. Jadi saling menguatkan. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan hidup ya Mbah Nur Iman itu sebenarnya konsistensi ya, istiqomah di jalurnya, di bidangnya ya, walaupun mungkin dari segi darah misalnya ya, bisa jadi punya hak untuk dicalonkan atau menjadi apa, tapi beliau konsisten karena memang sejak lahirnya di pesantren, sejak kecil di pesantren, tidak kurang anunya ya, tidak kurang derajatnya, tidak kurang kedudukannya, dibanding tetap menjadi kiai yang mengasuh pesantren, karena secara spiritual bisa lebih tinggi. Sejarah mencatat nama BPH Sadio, putra raja yang memilih sunyi di tengah bisingnya kekuasaan. Baginya, mahkota yang sejati bukanlah emas yang melingkar di kepala, melainkan ilmu yang menerangi dada. Ya, dusun Melangi. Dari kata mulangi yang berarti mengajar. Beliau membangun lebih dari sekedar dinding dan atap. Beliau membangun peradaban. Di tanah perdikan ini, setiap jengkal tanahnya adalah saksi bagaimana Islam meresap lembut ke dalam pori-pori budaya Jawa. Seperti air belumbang yang membasuh kaki sebelum masuk ke ruang suci. Begitulah Kiai Nur Iman membasuh hati rakyatnya dengan kesejukan iman. Sosok Mbah Kiai Nur Iman Melangi itu, atau yang terkenal dengan sebutan kesultanannya adalah Raden Sandio, itu berdakwah di Melangi kira-kira tahun 1745 gitu. Kemudian beliau, karena keterkaitan beliau dengan Sinuwun Hamengkubuwono yang pertama, itu pernahnya beliau itu adalah kakak dari Habib yang pertama. Nah, kemudian beliau mengawali perjalanan untuk dakwahnya selama pulang dari pondok yang di Gedangan, itu sudah sampai ke daerah Bagelen, kemudian di Krisan, dan terakhir kemudian di Melangi ini. Di Melangi ini kemudian beliau menginisiasi kepada adiknya yang sebagai Sultan HP1 Jogja untuk membangun benteng spiritual yang ada di Keraton Ngayogyakarta berupa 4 masjid Patok Negoro. Satu adalah di Masjid Melangi ini, kemudian di Pelosok Kuning kedua, kemudian ketiga di Mbabatan, yang keempatnya ada di Dongkelan. Nah, kemudian dari itu awal pondasi dakwah inilah yang kemudian mewariskan kepada beberapa keturunan beliau, itu nanti menyebar ke beberapa daerah. Beliau ini dimakamkan di sini di seputaran tahun 1760-an. Di koridor-koridor waktu yang tak pernah lekang, suara-suara ini terus bergema. Larik-larik kitab kuning dipelajari dan diresapi. Menjaga nyala api Melangi yang diwariskan Kiai Nur Iman agar tetap abadi di tangan para pencari cahaya. Kalau peninggalan beliau yang kemudian menjadi wujud perilaku masyarakat ini, menjadi wujud nyata perjuangan beliau dalam sisi nilai-nilai keagamaannya, diantaranya bahwa kemudian masih terjadi tradisi kental sekali di Melangi ini, tradisi kepesantrenannya terbukti ada beberapa pesantren ya, ada pendidikan.
kemudian beliau mengajarkan pendidikan misalkan tentang suluk mahabbah pada Rasulullah, itu pun juga ada di sini dengan wujud beliau kemudian memberikan warisan yang sampai saat ini itu masih berlaku di Kampung Melangi ini, seperti sholawatan, kojan, kemudian ada sholawatan ini ada namanya sholawat ngelik itu dalam bahasa kita kan mengeluarkan suara dari dalam. Lihatlah Melangi saat senja meluruh. Ketika maghrib memanggil, dunia seakan berhenti berputar. Pintu-pintu tertutup, jalanan senyap, dan langit hanya milik mereka yang bersujud. Inilah jeda yang sengaja diciptakan agar manusia ingat untuk kembali kepada diri sendiri dan pada Tuhannya. Dari turun-temurun semenjak dulu bahwa kemudian di Melangi ini mungkin karena ajaran beliau Mbah Kiai bahwa di waktu itu adalah waktu di mana kemudian memang mustajabah untuk pendekatan diri kepada Allah, yaitu bainal maghrib atau bainal isya'ain, itu artinya antara maghrib dan isya. Ini memang luar biasa untuk pendekatan diri dan kemudian makom waktu mustajabah, sehingga sampai menjadi tradisi di sini bahwa kemudian di waktu itu tidak ada aktivitas lain kecuali kemudian untuk zikir pada Allah, sholat, kemudian zikir ataupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya mendekatkan atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 saka guru yang berdiri kokoh, atap tumpang yang menjulang ke langit, hingga pohon sawo kecik yang setia meneduhkan halaman. Semuanya bicara tanpa kata tentang kesetiaan, tentang akar yang kuat, dan tentang tujuan akhir yang satu. Lebih lanjutnya dari ini sokot ditupang oleh tumpak 4 ini. Tumpak itu kan ada 4 juga, tumpak di bawah. Itu kan ada 2. Itu mengambilkan hablum minallah dan hablum minannasnya ada. Ketika sudah ada dasar 4 tadi, keikhlasan, qanaah, sabar, kemudian ihsan, itu nanti akan muncul itu penyangga itu sebelum masuk kepada mustoko ya. Itu kan ada panjak 3 itu. 4 ini tapi kan garisnya 3 itu, 1, 2, 3 itu. Ya, itulah pelambang juga bahwa nanti akan menuju arah iman, Islam, ihsan itu. Iman, Islam, ihsan. Kemudian sampailah kepada mustokonya itu. Mustokonya itu kemudian satu wujud ada tonggak satu ke atas, dan di bawahnya itu ada daun luweh atau daun kluweh kalau di sini dikasih itu. Itu mendasarkan daun itu kluweh itu maksudnya orang kalau sudah tertata tadi semuanya naik itu akan menjadi orang yang linuweh. Jadi maka orang yang kemudian memang sudah iman, Islam, ihsan, dia akan menjadi linuweh. Linuweh apa? Terangkat derajatnya juga. Sesuai janji dari Allah sendiri, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya bahwa akan diangkat derajatnya, orang-orang itu akan diangkat derajatnya bagi orang-orang yang iman dan mau menyebarkan ilmunya, itu akan diangkat sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya kemudian diarahkan oleh Mbah Yai tentang bangunan-bangunan itu, bagaimana manusia itu sebenarnya kalau mempunyai keimanan, sinar keimanan, laku syariat keislaman yang baik, dan kemudian hubungan yang baik, ihsan kepada sesama, maka dia sendirinya akan menjadi raja di dunia ini dan di akhirat. Gitu.
di sini ini tanah luasannya sekitar kurang lebih radius 1 kilometer. Kalau waktu itu tanah perdikan di sini ini seluas sak krungune beduk, atau di sini beduk ditabuh kedengaran sampai di mana itu tanah perdikan yang ada di sini. Ketika fajar belum sepenuhnya pecah di ufuk timur, Melangi sudah terjaga. Di dalam ruang suci ini, waktu seolah berhenti berdetak. Sholat bukan sekedar kewajiban. Ia adalah dialog sunyi antara hamba dan Sang Khalik. Dalam sujud yang panjang, ada doa-doa yang dititipkan melalui sela-sela saka guru. Membumbung melewati atap tumpang, menembus langit Mataram. Inilah rahasia mengapa pilar-pilar itu tetap tegak, karena ia terus disirami oleh ketaatan para penjalan malam. Jadi mungkin dari masjid ini akan bicara bagi kita kaum muda saat ini atau masyarakat muslim saat ini, bahwa silakan kalian semua itu beraktivitas, berkreasi, berinteraksi apapun sesuai habit sampean semua atau kalian semua. Tapi ingat satu, harus tetap kembali kepada persujudan dia. Artinya bahwa semuanya harus didasari dengan lambaran benteng spiritual, yaitu sholat. Masjid Patok Negoro bukanlah sekedar bangunan cagar budaya yang bisu. Ia adalah detak jantung. Ia adalah pengingat bahwa sejauh apapun negara melangkah, ia harus memiliki patok, pedoman yang tak tergoyahkan. Di Sleman, di antara riuhnya modernitas, pilar-pilar langit ini tetap berdiri, menjaga Yogyakarta dalam doa yang tak putus, menyatukan adat dan syariat dalam harmoni yang abadi. Karena pada akhirnya semua yang ada di bumi akan kembali ke tanah. Namun nilai yang tertanam di masjid-masjid ini akan terus membumbung melampaui waktu.